what's up? Welcome back to my YouTube channel again. Halo. Nah, kali ini aku akan ngasih tahu info ke kamu bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan kondom dan menyimpan kondom dengan baik dan benar. Tapi sebelum itu ya guys, kamu kudu wajib untuk like, comment, share, and subscribe ya, supaya aku makin semangat lagi buat konten dan juga semakin rajin lagi buat konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat buat kamu. Oke, langsung aja. Ini aku punya ya kondom yang kalau kemarin kan video yang kemarin aku udah ngasih tahu apa itu kondom dan juga apa itu review dan juga harga dari kondom. Oke, nah kali ini aku akan coba jelasin bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan dan menyimpan kondom dengan baik dan benar. Oke, nah yang pertama adalah kamu harus perhatikan dulu ya kemasannya. Ini kemasannya bagus atau rusak. Jadi kamu cek dulu ya. Apabila kemasannya tidak ada yang rusak seperti ini, nah maka itu bisa kamu pakai. Oke, yang berikutnya adalah kamu harus melihat masa kadaluarsa atau expired dari si kondom ini. Jadi di sini tuh akan tercantum ya guys untuk expired atau masa berlakunya atau masa aktif atau pokoknya expired lah ya. Biasanya ada dicantumkan di plastiknya paling depan. Nah kalau ini sih yang kondom ini itu expirednya tanggal bulan 11 tahun 2021. Nih, kelihatan nggak sih? Oke. Nah, jadi kamu perhatikan masa kadaluarsanya. Apabila sudah masuk masa kadaluarsa atau expirednya, maka kondom ini tidak bisa kamu gunakan lagi. Oke. Nah, yang ketiga adalah cara membukanya ya. Kamu harus buka ini kondom dari ujungnya aja guys. Nih. Dari ujungnya aja kamu buka itu udah bisa, karena ini gampang untuk dirobek. Oke. Yang keempat, perhatikan jangan kena kuku atau benda tajam lainnya. Jadi aku akan tutorialkan ya. Nah, ini gampang banget tuh, ujungnya aja. Oke, dia langsung terbuka. Setelah itu kamu tekan dari bawah. Ya, dia akan keluar. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya, kamu pastikan ini tidak terbalik cara penggunaannya. Nah, kayak ini kan, nih, ini terbalik nih. Karena ketika kita masukkan misalnya pakai jari aja ya, dia akan kayak apa? Akan tumpat atau tersumbat ya. Nah, maka terbaliknya seperti ini. Nah, ini dia akan lebih ngalir aja gitu. Oke, langkah berikutnya adalah cara memakainya. Pastikan ya Mr. P itu dalam keadaan ereksi atau tegang. Misalnya seperti ini nih. Oke. Setelah Mr. P itu sudah keras atau ereksi, maka pakailah jangan terbalik tadi, pelan-pelan dari bawah. Oke, sampai ke pangkalnya. Nah, setelah itu ya udah deh, kamu bisa gunakan, bisa pakai sampai kamu mendapatkan klimaks di saat melakukan hubungan seksual. Nah, setelah selesai guys, kamu tarik lagi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus kamu ikat pelan-pelan ya, diikat supaya nanti tidak tumpah di dalamnya. Oke. Nih. Pastikan kamu sudah mempersiapkan plastik atau tempat sampah. Buangnya harus ke tempat sampah. Nih.
Nah, kamu buang deh ke plastik, diikat, terus dibuang ke tempat sampah. Jangan kamu buang di sembarang tempat karena itu tidak baik ya. Oke, yang berikutnya adalah setelah tadi penggunaannya, maka berikutnya adalah ketika ini robek ya, di saat kamu melakukan hubungan intim, kamu harus cabut lagi dan ganti dengan yang baru. Tidak boleh di saat ada robek kamu lanjutin atau kamu pakai sampai selesai, itu nggak boleh ya. Jadi kamu harus tarik dan kamu ganti dengan yang baru. Oke, yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah menggunakan kondom ini tidak boleh dua atau berlapis. Jadi misalnya seperti ini ya, aku ambil. Banyak orang ya mikir kalau pakai kondom itu lebih safety-nya itu harus dua gitu, nggak boleh satu, nanti kena inilah kena itulah. Nah, dianjurkan yang lebih baik itu adalah kamu menggunakannya satu lapis atau satu aja seperti ini. Tidak boleh kamu tambah lagi seperti ini ya, jadi cukup satu aja, itu sudah melindungi kamu. Oke. Kenapa? Karena ketika kamu pakai double, nanti terjadi gesekan, itu akan mengakibatkan si kondom ini rusak di saat kamu melakukan hubungan seksual. Itu makanya kamu harus menggunakan kondom hanya satu lapis. Jangan dua, jangan tiga, jangan empat, jangan pula 10 ya. Satu sebenarnya udah safety guys. Oke, yang berikutnya adalah ini kondom ya, harus kamu simpan di tempat yang aman, terhindar dari paparan sinar matahari. Nah, yang berikutnya kamu simpan ini kondom, maksudnya gini, tidak boleh kamu simpan ini kondom di dompet ya, masuk ke dalam dompet, terus kamu masukin ke poket kamu yang di belakang, terus kamu dudukin deh, itu akan menyebabkan teksturnya akan rusak. Selanjutnya tidak boleh kamu simpan ini di bagasi motor, kayak di jok motor gitu, karena itu akan menyebabkan si kondom ini rusak. Oke, jadi kamu simpan itu dalam tas atau di tempat yang lebih safety ya, supaya nanti teksturnya atau kemasannya tidak rusak. Oke guys, nah selanjutnya menggunakan kondom ini cukup hanya satu kali pemakaian aja. Setelah kamu tadi klimaks ya, setelah kamu ikat, terus itu tidak boleh kamu cuci atau kamu bersihin dan dipakai ulang lagi untuk melakukan hubungan seks berikutnya. Jadi ini kondom hanya digunakan satu kali pemakaian saja, tidak boleh digunakan 2 kali, 3 kali, atau bahkan ada yang dicuci lah ya kan, diberos. Itu nggak boleh, tidak boleh, harus kamu gunakan kondom yang baru. Oke. Nah, terus apalagi ya yang perlu kamu perhatikan dalam pemakaian dan penyimpanan kondom? Mungkin itu aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jadi buat kamu, oh ya, terus yang terakhir nih, amankah kalau misalnya kita terkena lidah atau organ mulut kita? Itu aman sekali. Oke. Nah, terus tips yang terakhir nih, aku udah kasih tahu video sebelumnya, kalau misalnya untuk cowok kalau pengen lebih enjoy, lebih mendapatkan fantasi, sebelum si Mr. P ini kamu masukkan kondom tadi, kamu lumasi aja dengan lubrikan ya. Setelah itu baru kamu masukin deh itu kondomnya. Itu fantasinya akan berbeda. Maksudnya gini, maksudnya ya lebih enak sih sebenarnya gitu guys. Oke, I think that's all about how to use the condom and how to store the condom. Okay, I hope you guys understand what I convey to you. Dan sekali lagi ya, pesannya adalah setiap kamu melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, wajib hukumnya kamu harus menggunakan kondom tadi. Misalnya pasangan kamu lebih dari satu, untuk menghindari yang namanya
ya pastinya penyakit lah ya, yang nomor satu yang paling kita takutin seperti itu. Jadi lebih safety itu adalah kamu menggunakan ini guys, oke? Dan nanti aku bakalan kasih tahu di video berikutnya. Kita berbicara masalah lubrikan pelumas atau pelicin ya. Sebenarnya apa manfaat dari lubrikan, terus di saat melakukan hubungan seks sebenarnya apakah aman menggunakan body lotion, menggunakan minyak, baby oil daripada lubrikan khusus untuk melakukan hubungan seks. Itu nanti bakal ada di video-video berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi di like, comment, share, and subscribe. Mudah-mudahan ya informasi ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Love you. Mwah, 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 mwah.